Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahun wahid wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalallah ila an-nas kaffah basyiran lil mu'minin wan nadhiran lil kafirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Shadaqallahul azim. Ayuhal muhadirun, hamba yang saya muliakan kembali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya, sehingga Allah suruh manusia bertanya dan menghitung seberapa banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalaulah manusia tak juga mau tahu seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah suruh menghitung nikmat-nikmat itu. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? La tuhsuha, takkan sanggup manusia menghitungnya. Alhamdulillah, 14 Rabiul Akhir, nikmat itu pun Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi keberkahan dan Allah akan menambah nikmat itu? Tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Jikalau manusia bersyukur atas nikmat Allah, la'azidannakum, Allah akan bisa menambah nikmat-nikmat itu. Apa maknanya? Kalaulah nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat itu. Apa maknanya? Apakah segala yang kita miliki pada hari ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada detik ini, membawa kita dekat kepada Allah? Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita ketakwaan kepada Allah makin hari makin meningkat? Maka janji Allah kepada manusia, Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Sebaliknya, kalaulah yang kita rasakan pada saat ini, kalaulah nikmat yang begitu banyak kita lewati pada hari ini, lantas malah sebaliknya membuat kita kufur kepada Allah, membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada satu pun pantangan hidup di dalam kita. Inna azabi lasyadid, azab itu amatlah pedih. Ayuhal muhadirun, hamba yang saya muliakan, memilih untuk menjadi orang bersyukur itu suatu pekerjaan. Memilih menjadi hamba yang kufur pun itu juga pilihan. Apakah kita memilih untuk bertakwa ataupun kufur? Jawabannya kembali ke pribadi kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat yang selalu kita bacakan Allah berikan syafaat di yaumul qiyamah. Ayuhal muhadirun, hamba yang saya muliakan, ada dua hal yang kita khawatirkan. Ada dua kekhawatiran orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tidak khawatir tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lirijal nasibum mimaktasabu. Kalaulah ada jantan yang bekerja, lelaki yang berusaha, Allah berikan rezeki kepada mereka.
manusia hanya pergi menjemput rezeki. Rezeki sudah Allah tetapkan kepada kita. Kalaulah Allah tetapkan rezeki kepada kita, tak bisa ditambah pun tak bisa dikurangi. Orang yang saleh, orang yang baik, mereka tidak akan khawatir terhadap rezeki Allah berikan kepada kita. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap makhluk Allah yang melata, bahkan kita, sudah Allah tetapkan rezekinya masing-masing kepada manusia. Jadi jangan kita khawatir atas rezeki kita, apalagi khawatir dengan rezeki saudara-saudara kita. Tak perlulah kita khawatir, sebab rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang saleh tidak khawatir akan musibah yang terjadi pada dirinya. Semuanya telah ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang soleh? Satu, orang yang soleh itu khawatir kalaulah amal yang dikerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal kiram, hamba yang saya muliakan, pernahkah kita duduk sendiri sambil berfikir dan menghisap diri kita? Apakah amal yang kita kerjakan dari mulai kita balik sampai pada saat ini, bahkan nak meninggalkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, memangnya berapa umur kita? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan rata-rata umur umat Nabi Muhammad sittina wa sab'ina, 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada umur kita di atas 70 tahun, 71, 72, 73 sampai 80 tahun, maka Nabi mengatakan itu pun tidak seberapa. Mari kita menengok rata-rata orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata teman kita meninggal dunia, teman kita, orang tua kita, rata-rata yang meninggal dunia, apakah umur mereka di bawah 70 tahunkah atau di atas 70 tahun? Maka serentak kita menjawab, rata-rata umur umat Nabi Muhammad yang banyak meninggal dunia di bawah 70 tahun. Akankah kita akan mengoreksi, memperbaiki umur kita? Jawabannya kembali ke pribadi kita masing-masing. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asyatum falaha. Kalaulah kita melakukan suatu kebaikan, maka segala kebaikan-kebaikan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalaulah kita melakukan suatu kemaksiatan, suatu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala resikonya pun kembali kepada kita. Bak kata pepatah, tangan mencincang, bahu memikul. Ayuhal kiram, hamba yang saya muliakan, hari ini 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita luangkan waktu beribadah kepada Allah, kita luangkan tenaga kita kepada Allah dengan cara berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita luangkan dan habiskan harta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan bersedekah. Lantas yang kita khawatirkan, apakah itu memberikan dengan hati yang risau dan gelisah? Apa yang membuat kita risau dan gelisah? Kalaulah yang kita tanamkan tadi,
yang kita berikan, yang kita luangkan waktu, ternyata itu tak dicatatkan sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan kumpulkan segala amal ibadah kita, meskipun itu kebaikan sebesar zarah, Allah tetap akan hadirkan kepada kita. Lantas apa yang membuat kita khawatir dan sedih dan takut? Faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan dia seperti debu yang bertebaran. Ayuhal kiram, hamba yang saya muliakan. Kita bisa minum menggunakan gelas, atau kita bisa minum menggunakan botol, disebabkan botol itu tidaklah bocor. Kalau kita mampu membawanya, meminumnya, dikarenakan bocornya tidak ada. Terbayangkan oleh kita, andaikan gelas yang kita minum itu ternyata bocor, belum sampai ke mulut dah tumpah airnya. Apa maknanya? Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas suatu ketika Aisyah binti Abu Bakar bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah." Apakah yang dimaksud orang-orang yang mereka risau? Mereka telah memberikan apa mereka berikan dengan hati yang risau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang berzina? Mereka yang mencuri, bahkan meminum khamar? Lantas apa kata baginda Rasul? Tidak, hai anak Abu Bakar. Walakinnahu, tetapi yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mereka berpuasa, orang-orang yang mereka salat, orang-orang yang mereka bersedekah, tetapi segala amal-amal itu tidak dijadikan oleh amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Terkadang ada di antara kita berpuasa, ditanyakan kepada dirinya, "Mengapa engkau berpuasa?" Apa jawabannya? "Alhamdulillah, puasa bisa membuat saya menjadi langsing. Alhamdulillah, puasa, dengan berpuasa saya bisa badan menjadi sehat." Karena niat dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berpuasa hanya untuk mendapatkan kesehatan. Maka sehat itulah yang dia dapatkan. Yang kedua, Nabi menceritakan kepada Aisyah, orang-orang yang salat, mereka salat tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat yang kita kerjakan pada hari ini sudah mampu mencegah kita berbuat keji dan mungkar? Semua jawabannya pun kembali kepada kita. Yang ketiga, Nabi mengingatkan kepada Aisyah, orang-orang yang bersedekah, tetapi sedekah itu tak dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal kiram, hamba yang saya muliakan, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Di antara harta-harta kita ada hak-hak saudara-saudara kita. Tidak akan jatuh miskin orang-orang yang bersedekah. Tidak akan jatuh hina orang-orang yang mau memberikan kepada saudara-saudaranya. Lantas, kalaulah posisi kita berada di atas orang yang diharapkan harta bendanya, orang yang diharapkan kedatangannya, muncul pertanyaan,
Apakah kita ketika berada di atas muncul suatu keegoisan? Apa makna keegoisan itu? Kita melakukan sekehendak hati kita. Maka dalam adab memberi, dalam adab bersedekah, ada dua hal yang penting dan perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita menyebut-nyebutkan kepada orang lain. Apa maknanya? Sampaikan kepada manusia, kalau bukan gegara saya, mereka tidak ada apa-apanya. Ingat, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak kita keluarkan, ia akan keluar secara sendirinya. Ini yang paling menakutkan kepada kita. Kalaulah kita kikir, kalaulah kita bakhil, jangan pernah kita berpikir gegara bakhil dan kikir itu baik bagi kita. Tidak. Bal huwa syarrul lahum. Itu tak elok bagi manusia. Apa maknanya? Kalaulah kita tak mau mengeluarkan harta benda kita, Allah yang akan mengeluarkannya dari harta benda kita itu. Jadi etika yang pertama yang kita laksanakan adalah kalaulah kita berimpak dan bersedekah, jangan sampai menyebut-nyebutkan. Ayuhal kiram, hamba yang saya muliakan, kepada siapakah yang terbaik sedekah itu? Zawil kurba, keluarga yang terdekat. Jangan terbalik kehidupan itu untuk orang kita begitu cuai-cuainya. Untuk mentraktir orang kita rela menghabiskan begitu banyak, tetapi hanya untuk keluarga sendiri terlalu berhitung-hitungnya. Ingat, keluarga kita yang akan mendoakan kita sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab kita bahwasanya ketika kita memberi itu, jangan sampai kita menyakiti. Kita sebagai pemimpin dari sebuah kantor, kita pemimpin yang diamanahkan oleh pemerintah. Kalaulah kita memimpin itu ada humanisnya, ada kemanusiaannya, setinggi-tinggi bangau pasti akan kembali juga ke bawah. Selama sehebat-hebat manusia mendapat jabatannya, suatu ketika nanti akan kembali seperti manusia biasa. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.